Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati hari ini adalah sepasang suami istri. Sang suami adalah penyanyi legendaris dan sang istri adalah presenter andal yang selalu kompak dan harmonis. Namun siapa sangka dalam mengarungi 21 tahun bahtera rumah tangga, banyak loh tantangan yang harus mereka hadapi, terutama ketika sang istri harus berjuang dengan panic attack yang menghantui kehidupannya. Bagaimana mereka bisa berpegangan tangan dan kuat menghadapi badai kehidupan? Pemirsa, kita akan berbagi cerita dari hati ke hati bersama Sofi Navita dan Pongky Barata. Hai, selamat datang. Terima kasih. Kalau nggak kayak gini kita nggak ketemu reuniannya. Harus gini ya, harus kan ya. Untung loh kita syutingnya bukan di bulan November. Kalau nggak kita sama-sama ngucapin selamat ulang tahun. Happy birthday twin. Happy birthday. Jadi bareng ya sama ya. Iya, tahunnya. Tahu. Tanggal dan bulannya, iya. Tahunnya. Tahunnya beda. Tahunnya beda. Yang ini lebih senior dari saya. Tapi for your information nih ya pemirsa ya, Sofi Navita itu saya kenal jauh sekali. Di awal karir saya menjadi seorang presenter, Sofi waktu itu menjadi presenter utamanya, saya presenter pendampingnya. Kuis. Kamu bagian kuisnya, iya benar sekali. Dan banyak sekali lessons yang saya dapatkan dalam melihat Sofi Navita. Dalam baik ya, dalam yang positif. Bagaimana bentuk ketegasan, bagaimana menghadapi lawan di panggung kalau misalnya terlalu menginjak-injak diri. Oh paling bisa ini ya. Tapi karakter Sofi Navita ini kan ya firm, tegas. Sedangkan Mas Pongky ini karakternya, aduh bisa saya katakan bumi dan langit nih berdua. Sangat santai, penuh dengan canda. Tapi fokus ya orangnya ya ternyata fokus. Ya. Bagaimana sih dua karakter ini bisa bersatu? Pada saat saya pertama kali mengenal pasangan ini, mereka sudah bersama. Saya tidak pernah tahu sejarahnya. Cerita dikit dong, gimana pertemuan antara Sofi Navita dan Pongky Barata ini? Dari tahun berapa sih? Married 2003 kan? Ya, married 2003 awal. Ketemu sebenarnya Tergantung pertama ibu kali. mau tahun berapa kita ketemunya. Ya karena berkali-kali. Oh, iya. Tapi nggak pernah terjadi hubungan lebih lanjut lah gitu. 2001 ketemu. Officially pertama kalinya nih 2001. 2001. Di studio fotonya Pinky Mirror. Kemudian ketemu lagi di acara game show. Game show itu aku yang kasih kau job itu. Oh iya ya. Beda lagi Itu tuh. sudah pacaran ya? Sudah dekat. Sudah dekat ya. Oke. Kita putuskan dulu ya kapan ketemunya ya. Kita Oke. putuskan. Silakan dirundingkan Jadi sambil kita dengar. 2001 itu adalah 2001. waktu Jikustik, waktu itu bandnya Jikustik, sekarang sudah tidak ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Oke. Dia Pemotretan. pemotretan, terus aku host acara yang harus mewawancarai mereka. Tapi harus dilakukan di studio foto itu karena kan mereka jadwal promonya padat ya. Nah waktu itu tuh ngobrolnya udah enak banget. Jadi dari semua paling enak ngobrol sama Pongky. Ngobrol musik apa itu kita nyambung. Kayak seru nih orang ini gitu. Tapi lebih ke temen sih. Kalau aku lebih ke enak nih orang diajak ngomong gitu. Nah dia nganggep teman, saya GR. Loh. Saya pikir Emang udah GR tertarik. di situ? Ya lumayan lah, Oh, iya. lumayan. Terus kemudian saya rilis lagu. Belum. Ketemu di klinik Belum lagi, gitarnya masih Paul salah Gilbert pemirsa. dulu. Oh ya di klinik Paul Gilbert itu Ya, ya. gitarisnya Mr. B. Serah ibu lah, silakan diatur kapan ketemunya. Kan kamu nggak ingat. Ya. Terus di situ dia udah mendatangi lagi gitu. Jadi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tapi karena waktu itu aku sibuk kerja jadi nggak gitu ngeh. Lalu ketemu lagi pada saat syuting sinetron Syuting sinetron sama Nugi. Aku Saya nggak syuting, dia ya. syuting sama Nugi. Saya main ketemu Nugi. Ketemu lagi sama beliau. Sama beliau. Ya udah, dan seterusnya. Dari Jadi, situ. Tanggal jadiannya kapan? Nggak ingat, Ada. nggak ada karena memang kita tidak jadian yang resmi-resmi gimana gitu karena posisinya memang harus kami akui juga pada saat saya berusaha mendekatkan diri ke Sofi itu, Sofi sedang bersama orang lain, pacaran sama orang lain. Saya juga ada yang lagi dekat sama saya, jadi memang nggak pernah firm sampai akhirnya kita memutuskan kayaknya ini aja deh gitu. Tapi nggak ada tanggal ya? Nggak ada Memutuskan tanggal. ini aja itu adalah dia lagi dari Jogja datang ke Jakarta. Aku main nih hari ini di sebuah kafe gitu.
iya kayaknya aku pulang syuting bisa ke sana. Karena kan kalau ngobrol nyambung, Iya, lebih ke sana. Temen, gimana sih temen gitu. Terus akhirnya yaudah deh kita ke sebuah cafe lain lagi untuk early dinner. Oke. Jam berapa tuh? Jam 5, jam 6 ya kalau nggak salah ya, sore. Sambil makan gitu. Untung aku nggak keselak. Sof, kita kalau ngomong kan cocok ya, kayaknya kita kalau ngobrol tuh apa dari A sampai Z cocok. Iya benar-benar. Gimana kalau kita nikah aja? Gimana maksudnya? Kita nikah aja, tapi makanin kamu yang bayar nanti ya. Gitu. Serius? Iya, jadi nggak ada tanggal jadiannya. Tunggu. Pusing kan makanya. Jadi saya sambil membayangkan soalnya kan ya, pemirsa juga sambil membayangkan kan dengan ceritanya. Jadi ini ibarat kata emang asik, teman ngobrolnya asik, terus suddenly ada omongan kesan, lagi bercanda apa serius sih? Nah itu dia, saya kan selalu optimis, positive thinking. Bahwa ini kalau sudah sampai mau diajak dinner, sudah sampai mau ngobrol berlama-lama. Dinner-dinneran loh, jangan dipikir orang kayaknya kita candlelight. Itu Enggak, kan- kita cari makan Itu gitu kan loh. you. Kalau saya kan mikirnya, wah ini sudah something. itu. Saya kan dari kampung. Oh ya, mikirnya itu ya kamu. Waduh, ada gadis Jakarta mau diajak dinner. Oh, aku pikirnya soalnya dia ada, kita makan yuk abis ini. Kan ya itu nggak Ya dinner. udah. Oh, cari makan, beda. Berdasarkan rasa GR saya, lalu saya melakukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan. Jadi Oke. rasa GR itu tidak selamanya jelek. Tapi nggak menarik. Bukan rasa GR ya, berarti kan ada sesuatu yang Pongki lihat dari diri Sofi sampai berani menyuarakan kayaknya kedekatan kita ini kedekatan yang istimewa. Baik ini maksudnya mau ini dari sisinya Pongki aja maupun ada timbal balik dari Sofi juga. Apa yang dilihat Pongki terhadap sosoknya Sofi pada itu? Saya senang sama perempuan yang aktif ya. Jadi dia tahu dia mau ngapain, dia aktif, dia punya visi dalam hidupnya mau seperti apa. Nah, ujung-ujungnya kan walaupun ada perempuan yang seperti itu, tetap nanti kita sebagai laki-laki yang harus mengayominya. Tapi mengayomi dia itu tidak dalam arti dia lebih lemah, tapi justru karena kita ingin mendukung keaktifan dia ini. Nah, keaktifan Sofi ini saya suka gitu. Artinya gini, kalau saya kan membayangkan kalau hidup sebagai musisi kan saya harus pergi seminggu, 2 minggu ke luar kota ya. Zaman itu masih panjang turnya ya. Saya membayangkan kalau rumah saya kalau Sofi ini hanya di rumah saja, pasti dia akan stres. Dia harus punya kegiatan gitu. Nah, kegiatan dia sebagai wanita karir saat itu saya oke gitu. Tapi saya dapat bonusnya ternyata dia itu tipe yang ngurus rumah sebenarnya. Jadi kalau saya tinggal pergi itu apa aja bisa diberesin dari ledeng, AC, kolam dia bisa urus semua gitu. Anak-anak terutama lah, anak-anak yang saya paling sering cek anak-anak. Jadi tanpa harus saya memberikan briefing gimana-gimana, Sofi itu punya kemampuan untuk membereskan itu karena ternyata dia terbiasa mengurus adik-adiknya. Karena Sofi adalah anak sulung, dirimu anak bungsu. Oke. Dari situ yaitu nilai lebih yang saya takut kalau nggak cepat-cepat nanti diambil orang. Jadi aja kawin aja cuek. Iya. Padahal nggak ada jadian, nggak ada kita deket nih, kita apa nih namanya kan biasanya gitu. Nggak ada. Temen tiap ya gimana sih, ada temen di luar kota tiap kali datang, aku lagi datang, makan yuk. Biasa nggak sih menurutmu? Kan biasa ya gitu. Iya sih, buat kita sih ngeliatnya itu biasanya, cuman ya menariknya adalah ternyata kan Pongki udah melihat Sofi dengan value-nya yang luar biasa, yang menurut dia mungkin tanpa disadari ini adalah sosok perempuan yang bisa mengisi saya dengan sangat baik. Tapi pada saat itu ternyata kan Sofi tidak melihat yang sisi yang sama nih. Apa yang di matanya Sofi terhadap Pongki di era-era itu? Jadi waktu dia ngomong itu tuh aku sempat gimana maksudnya gitu. Terus dia bilang daripada kayak gini begitu malam harus pulang ke rumah masing-masing. Kalau kita menikah kan kita bisa ngobrol tuh sampai pagi. Sesederhana itu ya. Okay. So aku pikir ini anak lugu apa gak kurang gitu ya maksudnya. Gimana sih maksudnya? Udah gitu dia lebih muda dari aku 2 tahun kayaknya. Terus udah gitu aku berpikir kamu tuh baru nyampe Jakarta, baru juga punya single 1, baru ngerasain ngetop gitu loh. Ya lihat-lihat dulu aja deh market banyak loh gitu. Ya aku malah ngomong gitu karena jangan nanti kamu pikir begitu. Misalnya nih ini ternyata oke, let's go terus wah ternyata kamu baru sadar kamu ngetop gitu. Terus lupa
Sementara kan aku mikirnya udah building family saat itu gitu loh. Dan dengan tipe yang udah ada di kepalaku, harus begini, suka olahraga tinggi, apa ini itu, tidak ada pada dia gitu. Biasanya kan gitu kan katanya kalau kita menemukan. Saya tinggi loh, percaya dirinya. Iya. Gitu, nggak suka olahraga juga, nggak jadi apa dong, masa kita cuma ngomongin musik doang gitu. Tapi saya sempat ngobrol sama sahabat saya waktu itu, terus dia yang tahu banget perjalanan hidup saya, akhirnya dia ngomongnya gini, jangan-jangan ya justru loh, ini orang dari semua yang kamu pernah pacarin, bertahun-tahun sampai kamu terlunta-lunta putus waktu nangis, cuma ini yang berani ngajak kawin, nggak ngajak pacaran lagi gitu. Coba deh kamu pikirin, jangan terlalu pakai hati, pakai logika dulu, baru nanti hatinya ngikut gitu. Tapi kan emang Sofi tuh orangnya logika banget kan? Masa sih? Saya nanya ke Pongki langsung nih. Sangat logika banget. Anak hukum gitu loh, sarjana hukum. Dia sangat logika banget dalam artian banyak sekali sisi kehidupan dia yang dia bereskan dengan logiknya dia supaya semuanya tuh organize gitu. Nah, sangat membantu sih di hidup saya gitu ya. Bagaimana banyak kejadian-kejadian besar dalam hidup saya, dalam karir saya yang saya libatkan dia gitu untuk kalau dia yang mikir gimana gitu. Contoh kontrak pekerjaan yang sifatnya jangka panjang. Misalkan saya harus kontrak dengan sebuah perusahaan untuk masalah lagu, sekian lagu dalam sekian tahun kayak gitu kan. Ada sisi-sisi pekerjaan saya yang saya tidak tertarik dengan details gitu. Tapi dia bisa membuat ini runutan kerjaan itu menjadi lebih logis. Compartmentalize. Nah, ini begini. Nah, tinggal saya mau nggak jalanin. Nah, itu sering kayak gitu. Termasuk dengan ketika saya membuat dance company juga itu dukungan besar dari dia. Kemudian karir solo saya juga dia kayak misalkan gini, kamu kan musisi, kok waktu di Bali ya, tinggal di Bali, kok nggak punya studio gitu. Saya bilang studio nggak prioritas, saya bisa sewa anytime. Karena dia orangnya sederhana. Kemudian Sofi bilang, oke. Terus tiba-tiba dia beliin laptop. Ini harus ada karena kamu musisi kayak gitu. Jadi dia secara logik dia memikir logikanya musisi harus kerja membuat musik sendiri gitu. Jangan tergantung dengan studio orang. Nah kayak gitu-gitu saya terlalu ringan untuk menyikapinya gitu. Kadang nggak perlulah kayak gitu-gitu. Bahkan ketika kami membangun rumah kami di Bali setelah kami pindah, kan dia bilang terserah kamu deh mau diatur gimana. Kamu gambar aja maunya gimana. Oke. Terus pas aku propose ke dia nih nanti gini ya. Ini ruangan apa ini? Ini kecil banget ruangan apa? Ini studio. Buat apa? Aku nggak butuh studio. Lah piye toh? Musisi nggak butuh studio itu kan nggak masuk logika aku gitu loh. Aku bilang nanti kamu gimana ketika kamu mau produksi dan yang lain-lain. Gampang itu, jangan dibikin susah. Banyak studio sekarang. Sementara aku mikir kamu nggak akan happy. Udah capek tour, pulang mau berkarya pun harus keluar lagi. Ketika ada ide langsung bisa deng masukin ke komputer gitu kan enak gitu kan. Itu aja sih pikiranku saat itu di structure. Lucunya, studionya jadi, ruang kerja dia nggak ada. Iya. Lupa bikin. Saking aku mikirin dia. Dia mikirin dapur saat itu, lebih ke dapur. Ya, karena dapur diperlukan pada saat itu anak-anak lagi usia tumbuh kembang remaja, anak laki. Jadi aku lebih berpikir ketika kami sekeluarga ke Bali itu, aku mengambil langkah untuk mundur dan menepi dari gemerlap dunia entertainment. Kita dulu sering banget ketemu di semua panggung ya Nya gitu. Untuk memindahkan tempat kerjaku di dapur pada saat itu. Karena saya berpikir waktu itu anak-anak membutuhkan itu sih. Oke, ini pas kali deh tadi ngomong Bali-Bali. Saya tuh skip loh. Skip dengan bagaimana perjalanannya Sofi dan Pongki yang tiba-tiba hilang ke Bali, tinggal, gimana? Skip sekali deh, mungkin saya tidak begitu ngikutin podcast ya akhir-akhir ini, tapi benar deh pingin denger apa yang terjadi sih. Karena pada saat itu saya lagi ngerasa Sofi Navita karirnya itu sudah berada di satu titik yang tinggi dan stabil. Yeah. And suddenly gone. Iya oke, sempat terpikir karena COVID aja kali ya. Karena COVID 2020 loh tapi. Makanya. 2016. Iya, ada apa sih? Kenapa sih? Bahkan sorry ya, pada saat itu lagi mikir, bisa apa gimana? Oh iya. Ya, negatif, Iya, banyak ya gitu. Tapi boleh nggak sih what happened gitu loh 2016? Kenapa ya? Ngapain gitu, what happened, aya naon gitu. Di versi dia aja. Aduh,
Oke, versinya sang suami dulu. Si Bapak belum waktunya. Oh, belum. Ya. Jadi ternyata di balik kesibukan yang saya dukung itu. Jadi saya nggak pernah bilang enggak loh kalau sama dia tuh. Saya mau ke Peru 10 hari, ya boleh. Ke Peru dia. Ada acara ke Peru 10 hari, naik gunung, foto-foto. Aku yang foto ya, Saya mau bukan aku. sekolah ke Amerika, berangkat dia sekolah ke Amerika. Itu 1000% support. Ternyata di balik semua kegiatan itu ada yang salah di dalam jiwanya ya. Yaitu ada sebuah kekosongan yang berkaitan dengan trauma masa kecil dia dengan ayahnya. Itu ruangan itu kosong gitu. Jadi dan ini berakibat banyak melebar ke berbagai aspek. Salah satunya adalah jadi apa ya? Saya mau bilang istilah depresi nggak enak juga ya, lebih ke apa ya? Depresi. Mengarah sih, ya depresi sebenarnya. Tapi sampai sakit. Jadi ada flek di paru-paru. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, Sofi akhirnya bertemu dengan ayahnya. Ini nggak kayak di sinetron-sinetron gitu nggak, cuman maksudnya apa yang tidak pernah tersampaikan oleh Sofi ke ayahnya maupun sebaliknya, itu akhirnya tersampaikan. Nah, lucunya ini ajaibnya nih ya. Salah satu permintaan ayah Sofi saat itu, dalam keadaan Alzheimer dan Parkinson berat, sebelumnya tidak bisa bicara. Ya. Pada saat ketemu Sofi itu terjadi rekonsiliasi antar mereka. Itu saya saksinya, saya di sana. Itu ayah Sofi bilang, kamu kenapa? Kamu dia sakit. tiba-tiba bisa bicara. Iya, tiba-tiba bisa bicara. Kamu kenapa Inang? Kamu sakit apa segala macam. Pergilah kau ke Bali katanya. Jadi kayak disuruh gitu. Terus saya jadi mikir ini yang ngomong siapa ya? Jadi kayak Setelah itu nggak ngomong lagi ya. Balik Itu ke nggak ngomong Alzheimer, Parkinsonnya itu dan demensia. Jadi kayak ada portal ngebuka cuma 1 jam, Tuhan kasih untuk berkomunikasi. rekonsiliasi, dipeluk, disayang-sayang, bermaaf-maafan, selesai kau ke Bali aja coba. Kau tenangkan dulu hatimu, bla 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 bla. Lalu berangkat Tutup portal, ya, nggak ngomong lagi sampai Intinya, dia meninggal. berangkatlah ke Bali. Nah, ketika di Bali kan dalam kondisi Sofi itu sakit, ada paru-parunya, ada fleknya 2 ya. Lalu pulang ke Jakarta, check up di dekat rumahmu itu. Terus Dokter spesialis paru. ya, dokter spesialis paru, terus di ronsen, dilihat Dalam 2 minggu ya? dalam 2 minggu. Jadi waktu dia ke Bali itu dia sendiri, saya nggak ikut. Merenung lah, masa sih Merenung. bapakku suruh ngapain sih kok nggak ngerti aku. Kayak mencari arti kehidupan lah. Pulang ke Jakarta, ronsennya dilihat, itu fleknya yang tadinya ada di 2 paru-paru tinggal separuh. Itu tanpa medikasi, tanpa apapun, cuman Sofi being human aja di Bali. Nah, berarti kan ada yang berbeda nih, vibe kota besar yang sedang kita tinggali saat itu dengan vibe-nya Pulau Bali yang mungkin lebih membuat dia cocok secara fisik. Pada saat itu. Pada saat itu, ya. Dan mungkin setelah itu kan setelah terjadinya bermaaf-maafan dengan bapakku. Jadi aku mohon ampun juga. Bapakku juga untuk pertama kali selama hidupku, pada saat itu usiaku 40 ya pada saat itu. Dia bisa minta maaf atas ketidakhadirannya, atas kalau dia pernah mengeluarkan kata-kata kasar pada aku dan keras banget sama aku, itu bisa minta maaf, ini siapa sih yang ngomong gitu. Nah, akhirnya dokternya bilang, whatever, ini Ibu Sofi ngapain aja gitu, kok bisa hilang ini Kamu udah fleknya? minum obat saya? Minum obat saya atau apa? Enggak. Aku bilang belum, dimarahin. Kamu jangan nggak minum obat saya. Iya dokter, tapi saya perlu memproses dulu. Apa yang kamu proses gitu kan? Ya. Terus aku bilang, aku akhirnya rekonsiliasi sama ayahku setelah sekian lama kami perang dingin, cuma hai-hai doang gitu. Hah? Oh ya sudah, apapun yang kamu lakukan itu lanjutkan aja itu ya. Ya. Soal sama bapak. Keep doing it. Keep gitu. doing it. Tapi makan obat saya ya. Nah, gitu. disitulah momennya Sofi memilih untuk menjalani treatment itu, menjalani kehidupan yang mungkin lebih fresh buat dia untuk ke Bali dulu. Nah, saya kan punya pilihan nih sebagai kepala keluarga, suami. Ini mau saya iyain atau enggak nih? Ini kan bisa jadi ego salah satu orang aja nih, yang mana yang mau diadu nih. Akhirnya saya memutuskan, udahlah nggak usah terlalu banyak mikir seperti karakter saya sebelum-sebelumnya, nggak usah terlalu dipikir gitu. Ya udah kita semua pindah, tapi kita nggak bilang ke anak-anak bahwa kita pindah, kita bilangnya liburan lama. Long vacation. Long vacation. Oh kan mereka juga homeschooled kan. Iya. Jadi nggak terlalu shift itu. Sebelum kita berdua memutuskan Bali akan jadi home kita nggak mau woro-woro dulu, nanti anak-anak
bingung, sebentar pindah, sebentar enggak, maunya apa sih orang tuaku gitu kan. Tapi kan di usia mereka saat itu 12 dan 9 belum bisa kita ajak komunikasi bahwa mama itu ada perang dingin sama opung, mama itu nggak ngerti kan gitu, belum ngerti lah gitu. Yes, yes. Jadi itu seiring mereka tambah dewasa, mulai kita ceritakan gitu dulu ya sebenarnya ada cerita lain loh waktu kita pindah itu apa mah gitu. Itulah penyebabnya. Boleh nggak di segmen selanjutnya saya supaya nggak nge-skip ya karena ini menarik sekali gitu loh bahwa kalau orang bilang kalau sudah kita melangkah ya kita melangkah aja nggak usah ngelihat ke belakang. Tapi kan di sini di pengalaman hidupnya Sofi dan disaksikan oleh Pongki bahwa walaupun secara fisik, secara waktu, secara kehadiran kita sudah melangkah ke depan, apa yang terjadi di masa lalu itu bisa menyangkut dalam kehidupan kita. Walaupun sudah berjalan puluhan tahun nampaknya. Kita akan bahas sedikit ya mengenai hal ini ya. Bisa menjadi cerminan bagi kita bersama ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hati ke Hati. Hati ke Hati kali ini bersama dengan Sofi Navita dan juga Pongki Barata yang sangat mengejutkan. Akhirnya saya mendapatkan jawaban. Ada apa tiba-tiba Sofi tiba-tiba menghilang waktu itu. Yang saya pikir apakah rumah tangga mereka ada masalah? Tapi ternyata pelan-pelan sudah mulai terjawab di sini. Satu pertanyaan yang membuat harus saya tindak lanjuti di segmen ini adalah ternyata selama ini saya mengenal Sofi Navita memiliki momentum perang dingin bersama sang ayah. Emang berapa lama perang dinginnya itu? Udah berapa lama? For as long as I can remember ya. Jadi dari kecil. Gimana bisa kan orang tua bersama. So basically satu atap tapi perang dingin gimana itu? Makanya kan umur 17, 18 aku keluar rumah untuk kuliah ke Bandung kan. Mengeluarkan Iya. diri sendiri. Mengeluarkan diri sendiri. Oh bukan karena memang orang tua bilang udah kuliah di Bandung ya Nggak udah. boleh sebenarnya sama papa nggak boleh, sama bapakku nggak boleh. Bapakku almarhum dulu nggak boleh, apa-apa harus di bawah satu atap. Tapi nggak ada alasan yang jelas kenapa nggak boleh gitu. Sementara kan aku waktu itu berpikir ya kan mau kuliah hukum gitu. Cari yang di sini gitu. Ya emang nggak dapet karena kan negeri UI aku nggak tembus. Sebenarnya sih waktu ujian UMPTN-nya sih aku Emang sengaja cari yang jauh ya? demi supaya aku nggak di Jakarta. Yang penting aku jauh dari dia karena pada saat itu lukanya tuh udah besar sekali bahwasannya kayak aku kok kayak dilahirkan hanya buat dimarah-marahin sih gitu. Dan tidak pernah dapat approval gitu. Apapun yang aku lakukan kayaknya salah di mata. Contohnya seperti apa sih tindakan yang bisa membuat seorang anak perang dingin dengan orang tuanya? Ya kalau udah dipupuk dari kecil ya. Jadi mungkin awalnya idenya adalah harus keras karena kamu anak pertama harus jaga adik-adik gitu kan. Tapi lama-kelamaan ini jadi sesuatu yang aku berpikir ini personal apa gimana sih? Nah ini bahaya sebenarnya karena anak kalau tidak mengerti dan kita juga tidak membuka pintu untuk terjadi rekonsiliasi, entah di umur berapapun itu kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Ini bahaya karena ini yang orang-orang bilang inner child trauma, inner child wound dan yang lain-lain itu. Sehingga kita selalu berpikir bahwa setiap kali aku masuk ruangan kayaknya papaku gak happy ya. Jadi kemanapun aku pergi yang kamu bilang tadi Sofi adalah tegas apa. Itu sebenarnya fasad aku karena daripada aku masuk ke ruangan dan orang nggak setuju akan kehadiranku, aku pasang ini tegas gitu dulu. Jadi dulu boleh nggak kalau berbagi sedikit seperti apa sih? Karena gini banyak sekali saya lihat ya orang-orang mereka tidak tahu kalau itu menjadi isu. Taunya adalah ya begitulah karakter orang tua saya dan begitulah keseharian kita ya diterima lah. Apa contoh-contoh perilaku yang ternyata itu sebagai satu hal yang mengganggu untuk Sofi kecil maupun Sofi saat di rumah itu? Apa ya yang bisa, tapi ini saya ceritakan bukannya membuka aib bapak saya ya. Antara saya sama ayah saya itu udah terjadi rekonsiliasi yang indah sekali dan saya tidak mau kalau disuruh mengulang pun saya tidak akan memilih cara lain gitu ya. Karena kalau tanpa rekonsiliasi seperti kemarin, hubungan saya sama Tuhan juga retak. Saking saya tidak punya kepercayaan diri karena otoritas di atas saya yaitu bapak saya itu menurut saya tidak bisa menyayangi gitu loh, tidak bisa mengasihi. Jadi saya mau mendekat pun takut. Sementara kan dia otoritas kepala kan. Nah itu akan
bercermin nanti bagaimana kita ke Tuhan, kalau saya percayanya begitu. Akhirnya jadi doa juga ya, doa-doa ya udah disuruh doa apa ya secukupnya aja yang diajarin sama guru agama misalnya gitu kan. Gitu. Salah Tapi satu tidak ada intimate connection. Yang saya ingat dari cerita dia itu, mungkin Sofi susah ceritanya tuh ya, berat mungkin. Tapi yang saya ingat itu adalah salah satunya waktu Sofi memutuskan untuk kuliah di Bandung. Kemudian kan once in a while pulang lagi ke Jakarta. Itu kamarnya udah nggak ada. Dipakai untuk yang lain lah pokoknya. Jadi Nggak pindah rumah, tapi nggak dikasih kamar nggak di dikasih rumah yang kamar. baru. Itu. Jadi kayak ya pulang ke rumah tapi kok nggak ada tempat buat gua ya kayak gitu ya. Buat saya gitu kayaknya nggak ada gitu. Iya, itu pada saat itu luka sekali. Itu kayaknya mungkin luka terbesar ya. Salah satu terbesar kalau mau dibilang top 5 dari semua itu mungkin masuk top 5. Ketika pulang nggak ada kamar gitu. Karena dipikirnya ya kamu kan sudah Kamu tinggal kan di sudah memilih, luar, iya. kamu memilih untuk tidak Di di sini antara- lagi. Diterima apa enggak sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Di rumah itu gitu ya, banyak hal lain yang sebenarnya ada di bukunya Sofi ya beberapa ya, Hati yang gembira adalah obat. ya Oh. Dari situlah akhirnya pindah ke Bali. Dan ketika menepi itu sebenarnya aku kangen tetap berada di panggung ya, main film, main sinetron, menjadi MC, menjadi presenter. Tapi aku mengenali musim itu sebagai musim di mana memang aku harus ditata ulang, di reset otaknya, cara berpikirnya, cara semuanya. Sehingga memang menepi itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, sampai ada kejadian harus menepi, apa gejala-gejala yang terjadi sampai akhirnya diambil keputusan 2016 itu? Apa yang Pongki lihat, apa yang Sofi alami sampai akhirnya harus keluar? Tadi kan dibilang katanya sakit, Paru. ada flek di paru. Apakah itu saja atau ada hal lain? itu pertanyaannya betul. Jadi memang sebuah kisah itu akan terungkap kalau pertanyaannya benar gitu. Jadi pertanyaannya benar, apa sih yang terlihat gitu ya? Sebenarnya yang saya bilang sakit itu tuh sebenarnya sudah ada di sana, tapi lebih dalam bentuk apa ya? Itu kan bukti fisik gitu ya. Tapi mentally sebenarnya dia udah nggak bisa nginjakkan kaki di kota yang bergedung misalkan gitu. Dia lihat gedung tuh marah. Lihat gedung marah. Jadi Highly functioning depression gitu kali ya. Depresi tapi masih berfungsi dengan Masih. sangat baik. ya Susah Padahal- dong liatnya susah. dong. Padahal sudah harusnya istirahat aja dulu Bu. Karena ini stresnya udah terlalu tinggi. ya. Sudah depresi gitu. Akhirnya Sudah kemana-mana kegiatannya, pencarian banyak hal gitu. Tiba-tiba pengen ini, pengen itu, terus dijalanin semua gitu. Jadi kayak nggak konten ya istilahnya nggak ya. content, iya. Nggak konten ya. Jadi udah kayak sukacita. iya. Ya. Jadi kehilangan sukacitanya itu loh. Nah, wujud fisiknya adalah dari flex di paru-paru. Paru-paru. Sementara kan saya ya Anya sendiri tahu kan ya, maksudnya aku menjalani pola hidup sehat, makan, ini itu olahraga. Jadi ketika dinyatakan bahwa, dan aku nggak pernah ingat kapan terakhir kali aku sakit gitu, saking memang menjaga gitu ya. Tiba-tiba divonis sama dokter bahwa itu adalah TB, tanpa gejala sama sekali. Tapi Mana udah mungkin, mengenai, gitu kan? Mana mungkin. udah mengenai kedua belah paru. Dan setelah itu dia mulai manifestasi, jadi down spiral lagi menjadi panic attack. Nah pada saat itu di 2015, 2014 belum banyak orang yang menaikkan ke surface soal yang namanya panic attack atau serangan kecemasan, Iya, ya iya, kan? iya. Sementara ya itu aku udah alami pada sekarang sih kita baca sosmed semua orang ngomongin Kayak apa serangan sih? kecemasan. Panic attack tuh kayak gimana sih? Ini aku kasih contoh aja, waktu itu udah dandan, masuk mobil mau MC, udah mau ditunggu di tempat acara, tiba-tiba, hari itu aku harus naik taksi, tiba-tiba di taksi aku keringet dingin, nafas tambah cepet, terus kayak ketakutan padahal nggak ada apa-apa, itu siang bolong, sampai supir taksinya bilang, Bu ini ada RSPI di depan, ada rumah sakit di depan, saya dropin aja di UGD apa gimana gitu. Enggak Pak, enggak, udah kita terus aja ini, karena saya tahu ini akan berlalu gitu. Walaupun saya nggak tahu caranya pada saat itu, tapi ya itu. Atau bangun tengah malam nggak ada apa-apa, kayak film-film gitu loh, kayak abis mimpi buruk, tapi nggak mimpi buruk, tapi kamu dibangunin aja gitu. Ketakutan for no reason Dan gitu. yang memperburuk keadaan saat itu adalah dia frustrasi untuk dia juga nggak tahu apa gitu loh. Jadi Sementara kan nggak aku jelas orang yang gitu. logika ya. Kan harusnya kalau A ya berarti B gitu. Dia nggak, gitu, aku ini frustrasi apa ya gitu. Belum kegali kan Belum masalah. kegali. Apa dengan- sih
suamiku baik, anak-anakku itu. sehat, kami punya rumah di Jakarta, karirku bagus. Ini apa gitu? I see. Pongki, waktu muncul gejala-gejala ini kan gejala yang seperti katakan bingung. Bingung. Apa pencetusnya sampai seperti ini tidak ada gejala. Sebagai pasangan yang berada di sisinya Sofi, apa yang terlintas? Nah itu dia, menyeimbangkan antara ego sama kebutuhan, ya kebutuhan dia dengan ego saya sebagai kepala keluarga itu susah sekali, dan komunikasi memang sulit ya antara kami berdua tuh sulit karena yang dia mau saya nggak ngerti, yang saya mau saya nggak bisa menyampaikan semerta-merta karena dia pasti ngeblok apa yang saya sampaikan gitu, karena pasti nggak sesuai lah, belum gitu, Karena kan dia belum ngerti. gitu. Sampai dia mengajukan permohonan untuk kita pindah kota, pindah keluar dari Jakarta itu lewat email gitu. Saking dia supaya nggak salah kata, Berantem. demi nggak berantem, jadi dikirim lewat email, Dear Pak Pongki. Iya, aku email. Iya, aku email. Ditulis emailnya gitu. Itu kan Ini, saking dia ingin. Nah itu kan pada saat itu saya luput untuk membaca tanda-tanda bahwa orang ini tuh sebenarnya lagi kondisi ya menuju Nggak bisa fungsi sebenarnya. depresi menurut artinya ya, sehingga dia berlaku seperti itu. Nah akhirnya ketika kejadian yang pulang dari Bali sudah sembuh setengah itu tanpa medikasi apapun, saya Walaupun disitulah lanjut medication ya, jangan sampai teman-teman berpikir, oh boleh ya. Enggak gitu. ke situ arahnya. Tetap kita harus tapi lakukan. ada satu golden moment di situ yang Ada membuat satu. saya berpikir, oh ini dia, ini sudah nggak bisa dibiarkan, nggak bisa didiamkan lagi, harus ada action yang real untuk pro ke dia dulu. Jadi ini atensi yang tadinya dia ngurusin suami dan anak dua, sekarang anak dua dan suami ngurusin dia dulu nih. Jadi itu harus terjadi dulu gitu. Sampai nanti gimana saya juga nggak tahu. Ya sudah. Kalau gitu kita ke Bali aja gitu. Jadi ya kalau dibilang ngalah ya ngalah, tapi marah ya ada marahnya. Tapi kan kondisinya sekarang kebalik. Ya kita rawat mama sekarang gitu. Tapi ya bentuknya seperti itu. Ya anak-anak juga kan nggak tahu ya, masih kecil. Tapi kan ya udah dampingin gitu. Sampai ketika dia dalam perawatan itu dia punya tanggung jawab untuk kasih foto ke saya. Ini hari ini saya sudah minum obatnya misalkan. Jadi supaya ada yang megangin gitu loh. Accountable udah gitu minum obat loh. ya, udah journaling hari ini, nggak ada serangan kecemasan gitu hari kayak ini gitu, kayak gitu. gitu deh. Itu Catat. ada pendampingan ahli, psikiater atau apa? Nah, How? enggak ya, enggak Gimana? memang. Oh, iya. Aku juga nggak tahu kenapa pada saat itu kita tidak ke sana arahnya. Aku merasa begitu mendapat signal dia mendengarkan aku, itu semua yang aku butuhkan ada. Pada saat itu aku pikir gitu. Dia nih Pongki. Iya. Iya. Mana Pongki? Gitu. Nah ini yang bahaya menurut aku ketika kita tidak tahu bahwa orang terdekat kita sebenarnya sedang highly functioning, tapi sebenarnya di dalam dia sudah rapuh. Tinggal didorong dikit lagi nih orang pasti crumble gitu. Nah ini menurut saya butuh satu kepekaan yang tinggi dan untuk bisa mengenali ya, sehingga melihat bahwa ini bukan ego, ini bukan baru-baru ini nih terjadi, ini dari mana sih akarnya kok kamu bisa sampai begini gitu. Berarti udah lelah ngapain. Mungkin pemirsa sama Anya mungkin penasaran se ekstrim apa kejadian saat itu. Kalau boleh kita cerita, rumah kita jual. Barang-barang yang ada, ya rumah Jakarta. Barang-barang yang ada di rumah itu kita kasih price tag. Jadi ini misalkan meja harganya sekian, mesin cuci harga sekian, kursi harga sekian gitu. Terus kita panggil teman-teman dulu, kita ada garage sale. Siapa yang mau datang ke rumah lihat, monggo langsung bawa, langsung ambil. Jadi kita pindah ke Bali itu cuman bawa koper sama barang-barang gitar saya aja. Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa, mobil jual. Semua jual. Jual, Semua yang kita jual tahu di semua. sini kita tinggal dulu. Tinggal semua. Kita tidak merasa secara finansial bermasalah sih enggak. Cuman maksudnya benar-benar belajar melepaskan rasa kemelekatan itu terhadap barang-barang itu. Sekarang nih fokusnya mama, ya udah mama mau ke Bali untuk mempermudah itu semua, kita tinggalkan aja itu semua. Gitu. Tapi ya pelan-pelan kita rebuild lagi di Bali.
beli meja lagi, beli kursi lagi, beli kendaraan lagi gitu, pelan-pelan. Ya, tapi kan pada saatnya kan itu semua akan datang pada saatnya gitu loh. Jadi aku sangat percaya bahwa Tuhan ngasih kita berkat pada saat kita udah siap dengan keranjangnya. Kalau kita begitu stresnya sampai nyiapin keranjang aja nggak bisa, terus kita marah-marah, mana nih berkatnya, lah keranjangnya mana gitu. Itu loh Cukup ekstrim sih saat itu pindahnya. Ya jadi memang harus, menurut saya pelajaran buat kami adalah mengenali musim, bahwa ini musim yang nggak enak. Jadi semua harus pegangan tangan, mungkin kita bakal kedinginan, mungkin akan ada air mata, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kayak rasa nggak enak aja badan. Gimana sih rasa kalau nggak enak gitu. Berapa lama? Entah berapa lama, tapi kalau kita sama-sama dan kita jangan lupa berdoa, kita minta sama Tuhan, pasti jalannya ada. Tapi sabar, semuanya harus pegangan tangan. Karena one of the family, salah satu anggota, ya no one gets left behind ya, no one is left behind kan, Ohana tuh. Jadi satu ketinggalan ya semua harus berhenti memang. Oke, ini sangat menariknya adalah gini, banyak cerita yang kurang lebih mirip, harus menghadapi satu persimpangan hidup yang disebabkan oleh masa lalu dari salah satu pihak, tapi pasangannya sering tidak kuat, akhirnya pecahlah rumah tangga itu, berhentilah perjodohan perkawinannya. Apa yang ada dan bagaimana caranya Pongki untuk bisa membuka mata, mendengar dan mau melihat kemungkinan ini? Karena kan susah, pada saat itu aja Sofi mungkin masih belum tahu ada apa di dalam gue masih gitu kan dicari. ya. Ada apa dalam diri saya sampai saya mengalami gejala-gejala seperti ini. Apalagi Pongki yang tidak mengalaminya lebih bingung lagi, ini kenapa nih orang. Tapi bisa untuk tadi kalau bahasa Pongki yang dipilih adalah egonya turunkan oleh kita fokus bantu mama, bantu Sofi. How? Gak banyak loh orang bisa memiliki keikhlasan, kerelaan. Apalagi ekstrimnya adalah benar-benar melepas, memutus semua kehidupan di kota Jakarta yang membangun hidup kalian ya. Seperti itu kan satu tindakan yang wah benar-benar drastis gitu. Iya. Kalau dipikir sekarang sih pada saat itu sih nggak mikir seperti itu ya. Pada saat itu tuh ya mungkin gini, saya termasuk orang yang terbiasa dengan membuat prioritas. Jadi kalau sudah prioritasnya itu, ya itu akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Nah, saya punya tanggung jawab gitu ya, ada anak-anak, ada istri gitu. Pada saat menikah kan kita berjanji susah senang gitu ya. Nah ini ternyata lagi susah nih. Susahnya tuh bener-bener internal kita, anak-anak juga nggak tahu. Nggak tahu gitu, tidur saling beda arah gitu juga kita ngalamin gitu ya. Karena nggak ngerti ya. Nggak bisa komunikasi. Ya. Jadi puji Tuhan saya diajarkan oleh bapak saya bahwa kalau marah itu jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut, jangan banyak ngomong. Jadi endapkan dulu gitu. Jadi mungkin ajaran bapak saya tentang kesabaran itu berbuahnya sekarang gitu ya. Jadi saya cukup sabar untuk bisa pada akhirnya mengambil keputusan atau menghadapi dia yang tidak tahu harus gimana gitu. Jadi mungkin kata terbaiknya yang paling gampang saya bisa jelaskan adalah mungkin sabarnya itu ya, mungkin ya. Sampai saya bilang ke dia, pernah suatu hari saya bilang ke dia, saya ini sabar tapi jangan sering-sering ya, kan kadang bisa habis gitu loh. Saya pernah bilang gitu juga ke dia, tapi maksudnya mungkin itu yang menjadi kunci dari kami bisa lewat saat itu ya. Kalau enggak sih, kalau misalkan saya enggak sabar ya udah tuh pasti memuncak gitu ya. Nah, jangan sampai ke puncak dulu nih amarah-amarah ini. Sampai saya pernah bilang juga tolong jangan dikerasin hatinya gitu. Nah itu kuncinya sih dia. Itu kata kunci dari dia. Kamu jangan keraskan hatinya, gampang sakit nanti. Itu kayaknya kena banget di aku. Kayak ngebuka satu portal pikiran lagi, kan aku logika kan. Oh keras itu bukan kepala yang bermasalah, hati gitu. Nah dari situ mulai ada awareness kan. Oh oke. Mulai aku berusaha untuk bercermin juga di sebelah mana nih yang keras hati. Nah akhirnya ya karena di waktu dalam masa treatment aku di Bali juga kan menghilang dari teman-teman juga ya. Jadi noise kita cut dulu supaya kitanya bisa sembuh dulu. Karena tahu kan istilah hurt people. Kalau orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain.
Jadi kalau tahu kita sedang sakit, tutup dulu aja supaya kita nggak judes sama orang, jahat sama orang gitu loh. Kita tutup dulu sampai kita beres. Nah, dalam proses melakukan itu, ya aku siapa lagi yang aku cari kalau bukan Tuhan kan. Dan itu cuma bisa aku cari lewat firman-Nya gitu yang aku tahu ya secara keimanan aku gitu. Jadi pada saat aku mulai buka lagi firman-Nya dan nggak ngerti apa, aku baca aja gitu. Dari situ aku merasa bahwa oh bener nih, mengeraskan hati itu nggak boleh. Karena begitu hati keras, buka firman Tuhan aja kita udah males. Karena merasa bahwa dunia ini tahu apa tentang sakit yang aku alami selama ini gitu. Aku bukan orang pertama yang mengalami sakit seperti itu. Baik fisik maupun sakit hati terhadap orang tua dulu. Udah banyak sebelum aku. Dan mereka lewat-lewat aja gitu. Gitu loh maksudku. Jadi jangan selalu merasa si paling tersakiti, si paling nggak dimengerti, si paling you semua nggak ngerti, yang paling sakit. Nggak gitu juga gitu loh. Banyak kok yang melalui juga. Itu ajarannya bapakku itu. Emang beda sih, keluarga saya sama keluarga dia memang dibesarkan di lingkup yang berbeda. Ya, lingkup berbeda. Ya, puji Tuhan ketemu jadi bisa. Simpulnya akhirnya meluruh gitu loh. Dan aku senang sebenarnya, aku bener Den, kalau ditanya, aduh kalau kamu bisa ulangi hidup, kamu mau nggak menjadi anak yang ya lewat yang ayahnya sayang banget sama kamu, ibunya juga selalu punya waktu gitu ya. Kan ibuku kan dulu pekerja ya, maksudnya orang kantoran. Aku bilang enggak. Karena kalau aku melewati itu bagi hidupku ya, maka aku tidak akan pernah bisa dengan seintim ini, seakrab ini dialogku dengan penciptaku, dengan Tuhan. Karena aku udah tahu hidup di God. Begitu diangkat, aku tahu hidup disayang seperti apa. Oh bisa tahu bedanya gitu. Kalau selamanya dari dulu nggak pernah mengenali God dan dan enak dieyong-eyong, disayang-sayang gitu ya. Bagiku ya, ini personally ya. Mungkin aku nggak begini gitu jadinya. Jadi tidak tahu apa yang bisa disyukuri karena setiap saat hidupnya baik-baik saja. Iya. Tapi taunya dari mana bahwa ternyata isu yang men-trigger depresi itu adalah jauh, yaitu ke ayah. Inner child wound-nya ya. Bagaimana taunya? Itu kan yang waktu belum memutuskan mau proses dulu sebelum minum obat dokter, menyendiri dulu di Bali yang 2 minggu itu. Terus setelah rekonsiliasi sama ayah yang disuruh ke Bali itu, menenangkan diri dulu, mikir apa ya maksud bapakku, kan dia udah demensia, jangan-jangan salah kali dia bilang suruh ke Bali. Tapi kan sebelum momen ngomong sama bapak gimana? Cara kerja Sofi itu adalah mengambil kejadian pieces of puzzles gitu. Terus dia coba connect mana yang works nih. Cara kerja dia gitu. Jadi dia nggak bisa tar aja deh, dia nggak gitu. Dia pokoknya ini semua kumpul dulu datanya, lalu dia coba fits the puzzle di tempatnya. Nah setelah semuanya duduk, setelah dia sakit, terus ngobrol ini, merenung, pergi ke Bali, pergi ke Amerika berapa kali deh dalam setahun ya pada saat itu. Ke Amerika cerita dulu itu kursus memasak sehat. Ya, anyway itu. Tapi itu pelarian sebenarnya. Artinya dia sebenarnya aku tuh lari dari apa sih? Dia bertanya, dia tuh dialog sama dirinya sendiri tuh sering gitu. Sambil masak pun dia ngomong sama diri sendiri sebenarnya, sambil apa gitu. Untuk merunutkan semua yang dia alami. Jadi cara kerja dia gitu. Nah, dari situlah dia dari semua itu ini yang belum beres nih. Ngobrol sama bapaknya dengan kasih gitu. Ini yang belum beres. Tapi kan aku merasa waktu itu udah nggak ada kesempatan karena bapakku udah demensia, Parkinson dan Alzheimer, udah shutdown. Udah di tempat tidur aja, tidak pernah bersuara, ngelihat orang juga cuma matanya kosong ya. Teman-teman yang mungkin merawat orang tua Alzheimer dan demensia, Parkinson. Jadi kalau ditanya taunya dari mana? Ya by chance memang iya kayak diatur juga. Tapi setelah dia mengumpulkan puzzle-puzzle itu, terus menganalisa sendiri, nah itu proses yang saya tidak bisa ikut campur. Gitu, di situ saya jadi dari luar gitu, mengumpulkan puzzle, ini nih ternyata gitu. Ya udah, setelah rekonsiliasi itu terus ke Bali sesuai yang bapakku bilang, lalu kok ternyata pas balik dicek lagi nggak apa-apa, ada perbaikan paru, makin kuat loh. Padahal obatnya belum mulai diminum loh. Ini berarti apa? Berarti benar yang ini gitu. Ini yang harus diberesin.
gitu. Jadi apapun ya kalau orang bilang kamu yang harusnya minta maaf sama orang tua, kamu yang anak, betul. Tapi orang tua juga sebenarnya harus bisa minta maaf pada anaknya. Kita nggak pernah tahu kita pernah menerbitkan luka apa kepada mereka. Mungkin awalnya tidak sengaja, mungkin awalnya karena kitanya yang terlalu tersesak akan kehidupan kita, lalu kita hurt people tadi itu. Tapi kalaupun sampai hari ini ada yang sedang nonton dan saya nggak pernah orang tua saya minta maaf sampai akhir hayatnya mereka, itu tetap menurut saya keputusanmu. Perkara orang tuamu mau minta maaf atau tidak, tetap keputusannya ada di dirimu untuk mengampuni. Ampunilah dan kamu akan merdeka hidupnya. Oke. Susah nggak sih mengampuni? Oh iya dong, susah banget. Apalagi karena merasa bahwa aku ini loh anak. Kok aku tuh salah apa? Aku lahir nggak minta dilahirkan loh aku tuh. Tapi kok kalau ke aku tuh keras banget gitu loh. Oh of course susah. Kok ketika aku ke Bandung untuk kuliah supaya nggak ribut terus di rumah, tapi sebenarnya aku kuliah gitu. Tetap salah juga. Pulang malah nggak ada kamar gitu kan. Anak perempuan loh ini Juga, gitu. kok nggak akan bisa kuliah, nggak sanggup Ya, otakmu itu. Gitu, ya, kayak gitu. bapakku juga. Jadi kayak nggak ada bonding gitu. Gak ada bonding sama sekali gitu. Dan semua itu Tuhan kasih aku kesempatan ketika rekonsiliasi. Bapakku minta maaf. Saya minta maaf selama ini saya nggak bisa jadi papa yang bisa punya kata-kata kasih sama kamu. Wah, terus dia peluk aku, terus dia belai-belai, ada kali sejam ya, cuma dibelai-belai gitu. Terus yang aku bisa rasa dalam hatiku cuma gini, ya ampun, pada saat itu umurku 40 ya, 40 tahun hidup. Nunggu ini doang nih aku. Ibaratnya kalau setelah ini udah waktuku berpulang pun gak apa-apa. Ini udah aku dapat yang di dunia. Tapi ya itu ternyata dari situ aku harus melanjutkan hidup lagi. Aku boleh sembuh dan ya akhirnya Tuhan kasih kesempatan aku berkarya gak hanya di panggung. Karena saat itu musim untuk mendampingi anak-anak yang tambah remaja mau kuliah itu harus aku lakukan juga sebagai ibu. Kebayang ya kalau aku gak mengalami rekonsiliasi aku dengan bapakku, kayak apa anak-anakku terlantarnya. Hanya karena mama punya luka. Boleh, namanya ibu punya luka. Ibu itu pernah menjadi anak kecil yang tumbuh dewasa. Tapi jangan kelamaan Bu, lukanya kasihan anak-anak. Yang menarik ya, yang aku lihat ya, hasil buah dari pengampunan tuh ya. Misalkan lagi nyetir nih, Bu Sofi yang bawa nih, cerita ke anak-anak. Nih kalau Pak Jackson tuh ayah. Bapak. Kalau Pak Jackson tuh nyetirnya gini gitu. Oh, akan dia kasih jalan, dia pasti akan gini. Dengan bangganya dia bisa cerita. Wah kalau misalkan dia ngelihat apa sesuatu, orang bangun rumah tapi bangun rumahnya lucu gitu ya. Misalnya nggak. Bapakku ruwet. Ruwet gitu. Terus ini pasti Pak Jackson. Jangan-jangan Pak Jackson nih arsiteknya nih. Jadi ada kebanggaan Ada sekarang. Ada kebanggaan sekarang. Ada humor yang bisa terjalin walaupun Dedi udah nggak ada gitu. Dedinya Sofi udah nggak ada. Tapi itu buahnya gitu yang itu harus kita turunkan ke anak-anak. Ya aku seneng sih karena anak-anak akhirnya bisa melihat itu pelan-pelan. Kita cerita bahwa dulu tuh selain mama sakit paru ada ini ceritanya. Emang kok Opung begitu? Duduk dulu mama dengerin, kasih tahu ya gitu. Opung itu gini, hidupnya dulu nggak mudah begini. Ya tapi kan that's not fair. Nah sekarang kan betul, tapi dalam hidup sometimes unfair things happen. Dan kadang-kadang itu dari orang tuamu sendiri. Jadi ya bagaimana kamu memilih untuk melihat sih gitu. Dan the best way adalah tetap mengasihi dan mengampuni ya, dua hal itu. Ya. Nggak ada kata kunci buat kami berdua ini setelah kejadian itu adalah mengasihi dan mengampuni. Nggak ada cara lain menghadapi hidup ini. Kita break sejenak ya, tetap di Hati ke Hati. Pemirsa, pada segmen sebelum ini Sofi dan Pongki mengeluarkan kalimat yang sangat menyentuh saya. Mengasihi dan Mengampuni. mengampuni. Bukan memaafkan ya, mengampuni. Beda lagi. Menurut saya beda. Gimana bedanya? Maaf itu
cenderung kita forgive, Casual. tapi belum tentu I forget. Mengampuni, kita mulai dari nol. Semua yang berlalu kemarin sudah kita anggap nol, tidak ada lagi. Ini halaman baru. Dan kenapa saya memilih mengampuni? Karena saya belajar itu justru dari Tuhan. Yang setiap hari pengampunannya buat kita besar banget. Kalau Tuhan ingat-ingat semua salah kita, kayaknya kita nggak duduk di sini loh, Nyak. Dan sekarang posisimu sudah sampai di situ, bisa mengampuni. Ya, dengan ayah saya iya. Sehingga dari situ saya belajar untuk ketika saya harus berurusan sama orang lain ya, ingat Sof, dulu pernah diajarin ini. Ya udah saya harus apply lagi ke episode-episode lain dalam hidup saya. Ini kan satu perjalanan yang dimiliki oleh Sofi. Tapi di masa Sofi sudah berbagi hidup dengan Pongki. Bagaimana sih menjalani rumah tangga pada saat kita sudah punya luka dari masa lalu, tidak disadari, baru disadari di tengah perjalanan rumah tangga. Lalu bisa mengajak seluruh keluarga, tidak hanya pasangan, anak-anak juga untuk yuk sama-sama kita memulai langkah baru, mengampuni masa lalu. How? Kalau sendiri bisa mungkin, tapi mengajak bisa bersama-sama, that's hard. Dan gak terbayangkan gimana caranya. Saya membayangkan jika saya posisinya punya pasangan, lalu saya baru menyadari bahwa saya punya masalah dalam hidup saya secara pribadi, terus saya kayak meminta bantu saya yuk untuk melangkah baru lagi ini. How? Ya, setelah ada mengasihi dan mengampuni itu, yang dalam hidup saya harus lakukan antara saya dan ayah saya, lalu dipertebal lagi oleh suami saya mengampuni saya. Iya dong, dia punya pilihan loh untuk kamu itu selama ini kalau dikasih tahu apa-apa, diam-diam banyak bangkangnya, walaupun untuk hal-hal yang aku bilang tadi lah ya, yang aku mau ke Amerika ya, aku mau sekolah chef buat gluten free, aku mau ini, aku mau itu. Untungnya pelariannya bener gitu ya, nggak aneh-aneh. Tapi kan dia boleh marah loh sebenarnya, dia sangat boleh marah gitu. Cuman ini terjadi pada seorang perempuan ibu yang sudah lelah. Lelahnya dari apa? Apa sih yang bikin sampai capek begini Sof gitu. Aku perlu waktu mikir, aku perlu my me time, aku perlu ini, perlu itu. Nah ketika dia memilih untuk mengampuni itu, ya aku tambah, ya ampun aku, I don't think aku deserve your kindness deh. Kesabaranmu. Aku minta maaf justru, aku minta maaf, tanya aku sampai minta maaf sampai begini, aku selama ini berusaha untuk berfungsi tapi dengan semua luka ini aku nggak bisa berfungsi, so saya minta maaf banget. Dan dengan dia memeluk aku dan bilang, ya sudah berarti rumah tangga kita begini modelnya nih, kita start lagi, ada garis-garis besar haluan negara yang kita harus bangun lagi seperti apa setelah luka ini udah keluar semua gitu kan, kita udah tahu gitu. Jadi dari situ, jadi saya melihat justru contohnya saya melihat Pongki. Setelah saya alami sama bapak saya. Ya. Pongki. Wah susah juga ya. I wish saya punya kata-kata untuk menjelaskan, tapi saya nggak punya sebenarnya. Saya tidak punya banyak keinginan selain melihat anak-anak saya bertumbuh dengan sehat. Saya tidak punya banyak keinginan selain nanti kita udah menua bersama masih bisa ngangkat galon kata dia. Masih bisa ngangkat galon, masih bisa naik motor ke pantai gitu. Nggak punya keinginan lebih jauh dari itu sebenarnya. Kalau masalah karir apa, mau sejauh apa sih? Paling mentok ya menguasai Amerika, habis itu udah kan. Nggak mungkin kita terkenal di bulan gitu, nggak mungkin. Jadi nggak sampai sana gitu. Jadi mungkin Sof ya. Simple life, simple problem sih mungkin ya. Jadi I try to simplify everything termasuk musik saya, termasuk keluarga saya, termasuk cara didik saya. I try to simplify everything menjadi suatu bentuk yang dia mudah paham, anak saya mudah paham. Mungkin ada hubungannya dengan skill saya sekolah sebagai guru ya, mencoba menyederhanakan sesuatu supaya orang paham. Ya dia dulu sekolah guru, jadi, kalau aku sekolah hukum, dia sekolah guru. Ya, jadi ketika saya sudah ruwet dengan segala yang terjadi di dunia ini, yang paling simple apa sih? Mengasihi simple nggak? Kalau buat saya simple ya saya jalani. Mengampuni simple nggak? Dan bukan berarti saya dimintai ampun menjadi orang yang lebih. Nggak juga, karena suatu hari mungkin
giliran saya yang harus minta ampun ke siapapun gitu. Nah itu yang kayaknya dengan menyederhanakan itu semua, saya nggak terlalu banyak mikir. Kalau ini kan udah ruwet nih dia. Kalau saya agak skip lagi dari situ gitu. Saya nggak mau ke sana gitu. Ya udah berapa tahun sih kita lupa ya. Mau 22 Mau Pak. 22, puji Tuhan. Ya semuanya. Ini by the grace of God By sih the grace semuanya. of God. Kalau nggak ada Tuhan nggak bisa. Beneran nggak bisa. Jadi hubungan suami istri kita ini nggak berdua, bertiga. Ya, jadi Harus ada Tuhan. ya, saya perlu waktu juga untuk menjelaskan ke dia. Simple life, simple problem lah. Mau diapain sih? Gitu. Ya. Balik ke yang bertiga tadi ya. Jadi hubungan perkawinan kami ini tidak hanya berdua tapi bertiga. Harus ada Tuhan di tengah, di mana masing-masing sudah mengalami terobosan, tahu bahwa dia sangat dicintai oleh penciptanya. Aku demikian, dia juga demikian. Sehingga antara kita berdua ini ya lastnya itu, yang ngelasin gitu, yang nyambungin. Lalu prakteknya setelah mengasihi dan mengampuni, sempat kan waktu ribut berapa lama kita punggung-punggungan, tidur segala macam ya belajar lagi untuk intimate ya, belajar lagi untuk nggak sekedar yuk kan bapaknya anak-anak beresin nih gitu, kan kadang-kadang kalau ada suami istri begitu kan. Jadi belajar pacaran lagi, belajar nggak gengsi. Aku tuh pengen lo diajakin ngopi sebenarnya, kenapa sih nggak pernah ngajakin gitu misalnya. Atau misalnya dia, aku tuh pengen lo dibuatin teh anget gitu, simple dia tuh. Oh ya udah dibuatin teh gitu. Sementara kalau aku pengen lo diajakin ngopi yang deket situ tuh yang di Canggu baru kopi ini semua orang udah kesana, aku nggak diajakin gitu. Oh pengen kesana, ayo gitu. Jadi nggak ada surprise. Kita menyadari bahwa tipe hubungan rumah tangga kami ini bukan tipe yang hai sayang aku pulang bawa surprise, nggak bisa gitu. Tipe yang kamu mau apa diomongin aja gitu. Aku pengen ini sebenarnya gitu. Oh ya, gitu. Ya walaupun itu awalnya ada kaku-kakunya lah ya, wong dari tidur punggung-punggungan terus harus bisa lihat-lihatan mata lagi kan, gimana sih gitu ya, didorong terus, dilatih terus. Very good. Jadi saat orang berpikir, udah puluhan tahun menikah mau apa lagi? Masih banyak. Oh PR-nya. masih banyak, Masih banyak. PR tapi masih banyak surprise dalam bentuk berkat yang kamu akan terima. Tugas kita cuma bertahan, gitu sih. Walaupun sekarang sudah masuk ke tahap pembaruan di mana komunikasi semakin terbuka lagi, intimasi sudah semakin terbentuk lagi, biasanya ada loh kalimat-kalimat yang belum terungkap. Oh ya? Saya bantu dengan ini. Oh iya, apa nih? Ini di dalam sini ada beberapa amplop, ya. Di dalamnya adalah kalimat yang belum sempurna, belum lengkap. Oke. Harus dilengkapi dengan bagaimana perasaan orang yang membuka amplop itu kepada orang yang di sebelahnya. Oh Jadi iya. misalnya Sofi yang buka, isinya apa? Makanan kesukaan aku adalah titik-titik-titik itu disampaikan ke Pongki. Yang nyampein yang ngambil Iya, kan? Lengkapi jadi- saya. Iya, enggak yang lengkapin Sofinya. Oh, Pongki oke. juga nanti pas amplopnya Pongki yang lengkapin Pongkinya. Jadi fakta baru gitu loh. Yes. Oh, oke. Bisa jadi. Silakan. Nah, jangan dibuka dulu, silakan. Alright. Yes. Alright. Pokoknya Oke. sama-sama. Enggak, ganti-gantian. Mau siapa dulu? Aku ya. Oke deh. Ini adalah kalimat yang ingin Pongki sampaikan kepada Sofi. Aduh, kamu tahan ya, jangan nangis-nangis ya. Dari tadi gue sendirian kok yang nangis. Nah, nggak mau yang Maaf. nangis-nangisan. Jika selama ini aku kurang perhatian ya. Ya, emang Dah. kurang perhatiannya. Udah. Ya dulu kan, waktu belum mengerti aku tuh ada trauma, luka dan lain-lain. Kan dia memilih untuk ya udah deh ntar juga sembuh sendiri gitu. Kayak suami-suami pada umumnya. Iya. Udah. Ya. Oke, aku ya. Oke. Lucu nggak? Enggak. Oh, nggak lucu. Enggak. Jangan nangis-nangis ya. Dulu. Oke. Hal yang aku syukuri karena kehadiranmu membuat aku tenang. Terima kasih. Ya.
Tips dong, bagaimana menjaga energi rumah tangga seperti ini setelah 20 tahun lebih bersama? Kalau saya boleh bilang ya, kita berdua ini cukup tahu bagaimana membiarkan dia sendiri, saya sendiri. Jadi me time-nya itu kita kasih gitu loh, kita kasih. Dan itu fluktuatif ya, kadang bisa banyak, kadang bisa sedikit gitu. Tapi yang jelas ketika butuh sendiri, ya sendiri aja, nggak harus ngikut-ngikut terus gitu. Atau apa-apa bersama-sama gitu, nggak harus. Tapi saling tahu aja lagi di mana ngapain gitu. Jadi me time-nya setiap pasangan itu kan ada waktunya sendiri dan berharga. Nah karena dia berharga, kita harus kasih itu gitu ke mereka gitu. Tapi sejak anak-anak udah besar meninggalkan rumah, aku sering ngintilin, aku nggak terlalu sering Itu nanti di episode berikutnya kita ceritain. Kan sampai di sini dulu. Itu untuk wisdom lain hari. Iya. Itu udah wisdom lansia itu. Dewasa lanjut. Belum lansia ya? Lansia, dewasa lanjut. Oke, satu lagi pertanyaan. Sama-sama dari dunia hiburan, di mana dunia hiburan itu terkenal dengan godaan yang begitu besar. Bagaimana menjaga kesetiaan dalam rumah tangga? Pongki sebagai musisi, anak band, rocker. Sophie. Emang rocker lagunya, bikin nangis semua gitu. Justru itu kan yang bikin perempuan pada nempel. Gini, kalau saya sih ini bercandaan di tongkrongan ya. Satu aja susah apalagi dua gitu. Jadi menurut saya nggak mau nambah masalah aja di belakang. Memberi perhatian ke dia aja tuh udah effort buat saya gitu. Apalagi ke yang lain gitu. Jadi kayaknya saya nggak mau in trouble lah, nggak mau in trouble. Saya kan bukan tipe yang membabat hutan. Saya tuh tipe yang merenovasi hutan yang sudah ada. Jadi nggak yang ngelawan gitu. Jadi saya maunya tuh everything calm, tenang-tenang aja, sejahtera, damai gitu. Saya tipenya kayak itu. Jadi kalau memikirkan trouble ke belakangnya mending nggak usah gitu. Kalau aku lebih ke ini mungkin ya, mau dicari yang model kayak apa sih di dunia ini gitu. Mau dicari model seperti apa di orang yang berbeda pun akan ketemu masalah lagi gitu. Jadi mendingan sama orang yang udah tahu permasalahanku sampai seborok-boroknya dan dia masih terima aku. Itu udah satu bongkah emas yang luar biasa besar buat aku gitu. Itu udah karunia Tuhan yang besar sekali. Jadi for me ya itu aja sih. Thank you ya for sharing the story. Seneng banget sih. Jarang loh ada kesempatan nanya-nanya begini. Biasanya kalau ketemu hahaha aja. Bener ya. Iya. Karena selama saya kenal kalau Mas Pongki ini orangnya apapun dibawa kayak bercanda gitu loh. Dibawa ketawa, bawa bercanda sampai kadang-kadang aduh. Kayak orang lagi mau serius gimana? Ya udah deh, selesai deh gitu. Padahal di rumah nggak gitu. Oh, serius banget ternyata. Nah, sedangkan kalau sama Sophie ini orangnya pemikir sekali gitu loh. Jangan kasih yang santai aja menjadi berat bahasnya gitu. Kenapa saya bercanda terus? Jadi nge-balance di situ. Iya. Sekarang saya makin merasakan sinerginya seperti apa. Karena dulu awal-awal perkenalan kita 2000-an awal 2005 kayaknya ya. 2005 ya antara 2005 2006 gitu tuh. Saya tuh ngeliatnya gini dulu. Ini berdua kok bisa bersatu ya? Bingung. Karena kalau lagi ngobrol sama Sophie, ya itu hal yang singkat, yang kecil, yang ringan bisa jadi mikir sampai mikirnya sampai berhari-hari ke bawah pulang gitu loh. Iya benar juga ya, bisa pemikirannya kesana kesini. Terus tiba-tiba ngobrol sama Pongki, ngomong yang berat apapun jadi udahlah nggak usah dibicarain deh. Tapi di situ kata kuncinya ternyata bisa bersama karena punya kesadaran untuk melihat dan mendengar, punya kesadaran untuk berbagi ruang privacy. Untuk me time kepada pasangan masing-masing. Yang mungkin banyak orang berpikir sudah berumah tangga kok malah jauh-jauhan. Ternyata itu bukan menjadi hal yang negatif loh. Itu bisa menjadi hal yang sangat positif. Terima kasih sudah berbagi. Thank you. Kapan-kapan nanti saya akan bertapa ke Bali mungkin ya. Mencari zennya di sana apa. Karena benar mungkin ya tanpa kita sadari pengalaman yang dialami oleh Sophie itu bisa menjadi cerminan bagi kita. Kita berfungsi dengan baik. Tapi di dalam ternyata kita sudah rapuh.
atau sedang rapuh. Jangan lupa untuk kembali bercermin, bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah fulfilling, apakah kita sudah memenuhi kebutuhan batin yang kita miliki. Karena terkadang hidup kita terlihat begitu indah, mata orang melihat kita begitu sempurna, tapi kita yang merasakannya ternyata ada kekurangan. Jangan lupa untuk bercermin ya pemirsa. Dan jangan lupa untuk menjaga pasangan Anda dengan toleransi dan pengertian. Seperti yang dimiliki oleh Sophie, Novita, dan juga Pongki Barata. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita berjumpa lagi lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Sampai jumpa pemirsa.